Catatan Ibnu Battuta, cendekiawan penjelajah dunia yang sempat singgah di Samudra Pasai. Sosok Ibnu Battuta merupakan sosok penting dalam sejarah peradaban Islam tentunya. Ia melakukan banyak perjalanan mengelilingi dunia dalam jangka waktu 30 tahun. Daripada penasaran, simak kisahnya yang dilansir dari berbagai sumber ya. Ibnu Battuta memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Lawati At-Tanji bin Battuta. Ia lahir pada 24 Februari tahun 1304 ataupun 703 Hijriah dan meninggal sekitar tahun 1368 atau 1369 Masehi. Masa muda Ibnu Battuta dihabiskan untuk menuntut ilmu di sebuah madrasah Sunni bermazhab Maliki, di mana umat Muslim bermazhab Maliki tersebut saat itu meminta Ibnu Battuta menjadi khadim mereka ataupun hakim syariat karena ilmu yang dimilikinya. Dalam Ar-Rihlah dikisahkan bahwa Ibnu Battuta menghabiskan waktu selama 30 tahun lamanya untuk menjelajahi sebagian besar negara Islam dan non-Islam, termasuk Afrika Utara, Tandu Afrika, Afrika Barat, Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan juga Tiongkok. Petualangan Ibnu Battuta menjadi pengelana dimulai ketika ia menunaikan ibadah haji, di mana ia turut melaksanakan perjalanan ziarah dalam kurun waktu 16 bulan lamanya. Ibnu Battuta berangkat lewat jalur darat dengan menyusuri kawasan pesisir Afrika Utara, melintasi wilayah Kesultanan Bani Abdul Wad dan wilayah Kesultanan Bani Hafsi. Salah satu perjalanan menarik Ibnu Battuta yang tertuang dalam bukunya Ar-Rihlah adalah perjalanannya ke Nusantara, tepatnya di kawasan Samudra Pasai. Dalam catatannya tersebut, ia mengatakan bahwa Sumatera sebagai pulau Jawa yang menghijau. Karena saat itu yang terkenal di kalangan saudagar dunia adalah menyan Jawi. Namun yang dimaksud oleh Ibnu Battuta adalah Sumatera, pulau di mana Pasai berada. Ketika mengunjungi kerajaan Samudra Pasai, ia merasa kagum dengan keindahan kota tersebut. Informasi tentang Pulau Sumatera ini tentunya sangat penting bagi sejarawan guna memahami perkembangan kerajaan saat itu. Ibnu Battuta sampai di pesisir Pasai setelah menempuh perjalanan laut selama 25 hari dari India. Ia pun menulis bahwa Pulau Sumatera sebagai pulau hijau dan subur. Tanamannya banyak. Yang tumbuh di Pasai adalah pohon kelapa, pinang, cengkeh, gaharu India, pohon nangka, mangga, jambu, jeruk manis, dan juga tebu. Ibnu Battuta juga sempat menulis tumbuhan aromatik yang terkenal di penjuru dunia hanya tumbuh di daerah ini. Nah, sampai saat di pelabuhan, masyarakat setempat menyambut Ibnu Battuta dan rombongan dengan sangat ramah. Rakyat di sana datang dengan membawa kelapa, pisang, mangga, dan ikan untuk ditukarkan dengan barang lain yang dibawa pedagang yang singgah. Menurut Ibnu Battuta, perwakilan dari Panglima Kesultanan juga mendatangi rombongannya. Pejabat itu menanyakan maksud dan tujuan dari kedatangan mereka. Setelah itu, rombongan Ibnu Battuta diizinkan mendarat di pantai. Menurut catatan dari Ibnu Battuta, perkampungan itu berjarak sekitar 4 mil dari kota raja. Battuta juga mencatat bahwa Sultan Pasai yakni Al-Malik Az-Zahir sangatlah ramah. Rombongan itu diterima dengan tangan terbuka oleh sang sultan. Bahkan sang sultan meminjamkan salah satu kudanya dan kuda lainnya untuk rombongan Battuta yang singgah. Ibnu Battuta juga terkesan dengan keyakinan Sultan Al-Malik Az-Zahir. Selain terbuka, Sultan juga pecinta teologi, yakni pecinta keagamaan, di mana Sultan merupakan penganut Islam yang taat dan memerangi segala
hal yang tidak baik. Sultan juga memberikan perlindungan kepada kaum non-muslim yang membayar pajak kepadanya. Selain tegas, Sultan Malik juga digambarkan sebagai orang yang rendah hati, yang berjalan kaki saat menuju tempat sholat Jumat. Saat menuju istana, Ibnu Battuta melihat sejumlah tombak tertancap di kanan kiri jalan, di dekat gerbang, yang artinya siapapun tidak boleh melewatinya. Bahkan siapa saja yang menunggang kuda juga harus turun, sehingga Ibnu Battuta dan rombongan harus turun dari kuda mereka. Battuta berada di Pasai selama 15 hari lamanya. Tibalah saatnya mereka berpamitan. Rombongan ini pun tak bisa meneruskan perjalanan ke Cina karena kondisi cuaca yang sedang buruk. Battuta dan rombongan pun berpamitan kepada Sultan. Setelah kunjungannya di Aceh, ia menerima perjalanan ke Kanton lewat jalur Malaysia dan Kamboja. Setibanya di Cina, Ibnu Battuta terus berpetualang ke Peking. Lalu ia menuju Calicut dan meneruskan perjalanannya ke India, ke Iran, dan Irak. Ia juga mengunjungi Mesir, kemudian menunaikan haji di Mekah. Setelah ibadah hajinya yang terakhir, Ibnu Battuta kembali ke kampung halamannya hingga pada tahun 1369, tepatnya di usia ke-65 tahun, Ibnu Battuta meninggal dunia. Tepatnya setelah 12 tahun ia menyelesaikan tulisannya yang berjudul Ar-Rihlah. Sampai di sini video pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.